Halo guys, kembali lagi di channel Kalimantan Aquatic. Di sini kita udah di BBI ya. Sekarang kita bakal meliput tentang BBI. Jadi nggak usah lama-lama, yuk langsung aja masuk ke kamar. Jadi di sini tuh ya pusatnya banyak ikan semua. Nah itu di bawah dari Dinas Perikanan. Guys, udah nyampe guys. Ayo sini. Assalamualaikum. Pak. Kenapa ada di sini ya teman-teman ya sekarang? Jadi ini BBI kita sama dengan Bapak Ketua di sini juga. Pak ini sama Pak Asep juga di sini. Nanti selebihnya kita bincang-bincang di dalam ya. Ya. Oke, tadi kan kita udah jalan-jalan ya guys ya, lihat BBI ada apa ikan apa aja dalamnya, penyelam pada sana. Kita ingin mengulas lebih lanjut lagi tentang BBI ini Pak. Ini Banyak yang nggak tahu ya, ya BBI itu apa ya. gitu ya. Sebenarnya BBI ini kan langsung apa istilahnya UPT ya, jadi pelaksana teknis dari Dinas Perikanan sendiri. Nah, UPBI ini itu sebenarnya apa sih Pak, dan tupoksinya apa aja? Betul. Kalau BBI itu adalah balai benih ikan yang melaksanakan tugas teknik operasional. Khususnya di Bandung Pak ya? Iya, di Bandung itu memang ada dua UPT, Iya. ada dua BBI, balai benih, Iya. Oh, iya. balai benih ikan, yaitu balai benih yang sifatnya konsumsi dengan yang balai benih yang sifatnya Hias, ikan hias. Dan kebetulan di sini BBI yang sekarang datang ini, Iya, khususnya di ikan hias, Oh, betul. iya, Betul, iya. kan. Nah, tugas operasional itu kami membawahi itu, yaitu Iya, iya. tugas yang ikan konsumsi dengan yang ikan hiasnya. Oh. Jadi pusatnya mungkin di sini ya? Pusatnya kalau kami pusatnya di Jalan Arjuna di Iya, Dinas di Pangan dan Dinas Pertanian. dinasnya. Di bawah Dinas Betul. Pertanian ya? Di bawah Dinas Pangan dan Pertanian. Nah, kalau di sini pusatnya untuk ikan hias. Kemudian di BBI juga ada ruangan juga. Itu adalah ikan konsumsinya. Oh. Balai benih ikan konsumsinya. Yang di Cibiru itu ya Pak? Cibiru ya, kalau Cibiru, nggak ya. salah. Kalau di sini di Munggahnya. Ini Mangga. Tapi di sini welcome Pak ya, kalau siapapun mau Oh, kesini. welcome. Bahkan kami juga baru kemarin ya, Ya. kemarin tuh ada mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Pajajaran itu mau mengadakan PKL, ya kan. Terus ada lagi dari Universitas Brawijaya ya minggu yang lalu. ya? Dia ingin betul, Ya. dia ingin mempelajari tentang sosiologi perikanannya, ya kan gitu. Iya, iya, iya. Dan banyak lagi sih sebetulnya yang ingin edukasi, terutama yang kaitannya dengan ikan kan, Iya, gitu iya, ya. iya. Baik itu ikan konsumsi maupun ikan hias. Iya. Tuh guys, jadi kalau misalkan kalian mau kesini nggak apa-apa, Langsung. welcome ya. Welcome. Orang sini aja. Terbuka. Caranya gimana terbuka. Jadi pengen informasi apapun, kalian bisa langsung kesini aja. Nah, kalau misalkan untuk di sini karyawannya ada berapa Pak? Kalau di BBI sini, sendiri, ya. kalau di sini karyawannya dengan saya itu ada 9. Ada 9 ya. Ada 9 yang ASN itu ada Oh, 4. ASN-nya Pak. Ya. 4 yang Jabatan-jabatannya di situ ada apa? Iya. Siapa aja dan Betul. Kalau dilihat dari struktur organisasinya adalah satu kepala UPT Balai Benih Ikan adalah saya. Dan kepalanya sendiri ya. Betul. Iya. Kemudian ada kepala sub, ya kan, ada kepala sub. BBI-nya adalah
Pak Asep tadi, Pak Asep tadi, oh ya ya kan. Iya. Nah kemudian di bawahnya itu ada langsung staff yang ini yang memegang, ada staf BBI Balai Benih Ikan memegang di BBI ikan yang di Cibiru, yaitu konsumsi, yaitu saudara Ato Rohman, disebutnya Rohman, ya kan gitu. Dan kalau di sini adalah saudara Toto Amin kan gitu, itu staf. Nah dari staf itu memegang ada beberapa ini jabatan ahli, ya kan. Satu jabatan ahli yang berkaitan dengan ikan konsumsi, ya, ikan konsumsi, yaitu Pak Yanjan dengan Pak ini dengan Pak Suradi, ya kan gitu. Nah kalau yang di Menggar itu Pak Darwin dengan Pak Muhaimin. Kemudian juga ada yang sifatnya administrasi, ya kan gitu, administrasi juga, baik itu administrasi kaitannya dengan ikan hias maupun ikan konsumsi. Kalau di sini ikan yang dibudidayain ikan apa aja? Kalau di sini ikan hias itu yang dibudidayakan itu ada 15. Ya Oh, kan? Ada 15. Benar banget. Saya urutan yang pertama adalah Frontosa. Ya, karena ikonik di BPI juga ya Frontosa. Iya, betul. Bandung. Ya. Terus yang kedua adalah The Boise. The Boise. Tropebus. Tropebus. Yang kemarin. The Boise kan? Ya, seperti kita bahas Tropebus kemarin. Nah, kita itu. bahas. Itu kan kenapa? Itu bagus kan? Bagus marketnya, apa ya? Betul, marketnya itu juga bagus kan. Ya. Nah kemudian ada ikan marlieri. Oh Julido. Itu kan. Ya bagus itu kayak gabus. Kayak mukanya. Kebatnya. Di sana tuh ada. Nanti kita bahas lagi. Ya. Bisa dilihat. Boleh. Kan gitu. Siap. Nah kemudian kita juga Fieri. Oh Fieri. Oh iya. Yang parang. Nah kemudian juga ada di sana tadi lihat kan ada Dragon Blood. Ya, oh iya, Lola Kara juga sama itu ya. Kalau mau silahkan lihat Dragon Bloodnya itu. Wah, bagus merah sih. Itu kelihatan itunya timbul muncul ininya, muncul warnanya. Kemudian ada lemon stick. Ada lemon. Oh iya, yang kuning-kuning ini. Oh, saya belum tahu. Lemon. Saya lihat ya. Boleh. Nah, kemudian ada juga Blue Mori. Ada ikan Blue Mori Blue ya. Mori, Iya, yang Mori ya. biru. Yang Nong biru. tuh bagus. Nong. Kalau gedenya wah, kayak itu cakep itu. Bagus. Terus ada Rainbow Beach. Bosemani. Wah, itu Bosemani itu. Nah, itu Di Aquascape lagi ini apa ya? Lagi itu bagus itu kalau hits di banget. Aquascape itu. Ya. Jadi dia itu mengikuti irama juga air. Kemudian kalau ada temennya juga dia bisa ini gitu, bisa bersahabat lah kan gitu. Karena si Papua ya Pak ya. Nah, betul. Bang bagus banget sih Pak. Betul. Nah itu. Kemudian ada Galaxy ya. Wah, kemarin juga Rice sama. Murah ya. Iya. Galaxy Rice Murah itu wah sungguh-sungguh Permintaannya juga ya Pak ya. permintaannya juga sangat bagus lah. Exportnya tinggi banget. Oh guys, menjanjikan Rasbora. Kami di sini dibudidayakan betul-betul, sudah betul-betul kami ininya apa merawatnya gitu loh. Ya. Merawatnya gitu ya. Dan ada Brosmod ya. Oh iya, kan sapu Brasmo. Ya, Brosmod itu lumayan lah pokoknya. Iya, buat bersih-bersih Kan sapu mahal guys, nggak tahu kenapa sapu. Biasa di Epang ya. Biasanya yang di pinggir jalan 5.000 Pak. Betul. Ini mahal banget. Nah kemudian juga kami ya yang biasalah Iya. yang biasa komet. Oh iya, ikan ya. Ikan umum lah. Ini ikan ramai itu. umum. Pasti Biasa. toko akuarium. Betul. Kami di sini udah banyak komet itu. Udah sangat luar biasa lah kan gitu. Iya. Ikan wajib. Harus ada. Terus kemudian kita koi. Ikan koi. Koi itu begini, kami itu di BBI Cibiru itu ya, itu bibitnya ada ya kan gitu. Bibitnya dikawinin di sana ya kan. Baru di pembesarannya ada di sini. Pembesarannya ada di sini. Ada. Nanti bisa dilihat kalau hidup di sana ya. Kalau hidup di sana gitu loh, karena di sana tuh strain itu untuk orang-orang untuk ngawinkan untuk itu.
karena ikan koi juga termasuk juga sedikit ikan konsumsi juga karena mendekati ikan mas kan gitu. Iya, Tapi perawatan makanya di sana ada dikembangkannya. Iya, Soalnya kalau di sini untuk pembesaran aja deh kan gitu, pembesarannya kan gitu. Dan kami juga memiliki berbagai ikan plastis ya, himpun-himpunan. Pelatihan. Himpun-himpunan banyak itu himpun-himpunan dan berbagai macam jenisnya juga kan gitu. Banyak sih jenisnya kalau pelatihannya. Betul. Nah, itulah 15 ya, 15 ikan yang ada di Balai Benih Ikan Hekteri Ikan Hias di sini ya kan, dengan ditambah lagi himpun-himpunan. Nah, betul, himpun-himpunan juga kami juga di sini untuk dibagikan kepada yang ingin kan gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu berdasarkan proposal juga ya. permohonan itu. Jadi kalau misalnya misal masyarakat menginginkan pengen nyobain gitu Pak, mau budidaya ikan, ya, mengajukannya seperti apa kalau ya di sini? Kalau mengajukannya itu gampang, dia itu mengajukan permohonan, ya kan gitu. Kemudian dia kalau itu ikan hias ya, dia juga harus punya kelompok. Harus ada kelompoknya. Kelompok itu minimal 10 orang lah kan gitu, mulai dari ketua, bendahara, ya kan gitu, sekretaris, terus anggotanya itu tugasnya apa, dan itu juga harus dikukuhkan, ya kan, bukan sebagai kelompok kan gitu, ya kan, mengukuhkan kelompok itu bisa oleh lurah, kemudian juga ada PPL kami yang ada di lapangan, umpamanya ini daerah jadi kecamatan mana nih, survei gitu ya Pak, survei ya, betul, benar kan tujuan kesebantuannya ke kelompok tersebut gitu. Betul, kalau itu sah secara hukumnya juga kan gitu kan. Nah, kemudian kami dapat disposisi dari pimpinan kami, kepala dinas, ya kepala dinas pangan pertanian itu. Nah, baru kita survei, nggak langsung diberikan dulu, disurvei lokasinya di mana, cek lokasi luasnya berapa, ya kan gitu. Nah, kemudian juga kami cek juga kualitas airnya, kan gitu. Kami selalu itu. Berarti nggak asal-asalan ngasih gitu ya, kita ngasih, ada gitu. prosedurnya ya Pak ya. Betul. Bagus lah, jadi nggak sia-siakan ngasihnya. Betul. Jadi kan yang dikasih dari BPI juga bantuannya kan pas gitu ke masyarakatnya yang banyak. Betul. Nah, itu kelompok itu diharapkan setelah kita berikan ya, dia itu bisa mengembangkan. Nah, nanti dia itu juga harus dapat memberikan ke yang lainnya juga, menyebar gitu loh. Menyebar, Kami hanya sebagai pelaksana ini kan gitu ya. Nah, silakan aja sok sebarkan kan gitu. Mendorong berarti masyarakat yang misalnya belum ada penghasilan juga bisa menambah nilai ekonomi ya Pak? Nah, itu tujuan kami itu, apalagi situasi sekarang COVID ya. Iya, betul, ya kan, betul, itu betul. sangat baik itu adalah di ikan hias menurut pendapat saya. Karena begini, ikan hias itu memiliki nilai jual itu tinggi. Ya Pak, setuju. Saya setuju banget. Kan? Ya. Nah, umpamanya kita membeli ikan, maaf ya, bukan saya juga kan memegang juga ikan konsumsi ya. Juga ikan hias, umpamanya kalau ikan hias, kenapa ya ikan hias tinggi? Satu ikan hias itu dengan harga umpamanya 5.000, ya kan gitu kan. Nah, ada 5 aja, ya kan, itu sudah 25.000. Nah, kalau ikan konsumsi kita nggak bisa membelikan hias. Maksudnya apa? Kita ikan konsumsi hanya satu, itu nilainya itu nggak bisa untuk beli ikan hias, tapi ikan hias bisa membeli ikan intinya begitu. Dengan nilainya juga ya. Dengan nilainya itu. Nah, itu per ekor ya Pak ya. Nah, jadi alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita berpikiran untuk ke arah hal itu. Kalau yang penghobi ya, pembudidaya, baik itu yang pemula maupun yang sudah ini, nah itu diinikan aja, dipertahankan itu, dan itu harus diberdayakan ke tempat-tempat yang lain, kan gitu ya. Jadi Pak, kalau misalnya mau, kan tadi mau udah syarat-syaratnya terpenuhi ya Pak ya.
Terus apakah ada pembekalan untuk calon yang penerima bantuan itu dari kelompok, pembekalannya seperti cara budidayanya seperti kayak gitu? Oh iya. Apakah diberi pelatihan seperti apa? Betul. Jadi begini, yang begitu proposal udah masuk, nah, kita cek lokasi. Nah, udah cek lokasi, kemudian kelompok itu kita undang ya, ke kantor, di aula kita kasih edukasi tata cara untuk merawatnya. Soalnya tidak semudah kita memelihara atau mengembangkan ikan konsumsi. Ikan hias itu harus benar-benar ya kan, harus pakai perasaan Pak. Nah, bisa hati, pakai hati. Betul, harus perasaan dengan ini dengan betul-betul apa ya, auranya lah gitu. Auranya harus benar-benar mencintai itu ya, si ikan ya. Kebanyakan teman-teman saya juga yang melihara ikan tuh udah kayak anak sendiri sih Pak. Iya. Betul. Sama harus sejiwa lah. Sejiwa ya. Sejiwa. Nah, kita kumpulkan itu, umpamanya tadi kelompoknya ada 10 orang ya kan, kita kasih edukasi tata caranya untuk memelihara atau membudidayakan ikan hias. Kita kasih nanti ada di kami juga narasumbernya lah. Ya Pak ya, boleh ya. Trainingnya bisa langsung di sini juga. Bisa ya? langsung di sini. Bisa ya? langsung. Nah, kami akan memperlihatkan apa yang dimohon, ikan apa, kan gitu, duboisi atau prontosa. Ini ikan prontosa kami perlihatkan gitu loh. Mana pejantannya, ya kan gitu. Mana betinanya, ya kan. Mana ini sedang masa suburnya. Ikan juga sama seperti wanita, ada masa suburnya kan gitu ya. Bimbing ya Pak ya, sampai benar-benar paham lah ya. Nah, paham. Jangan kan ditinggal gitu. dikasih ikan terus nggak dikasih pembekalan kan bingung juga dia mau gimana juga. ya. Nah, kami pembekalan itu secara teori dan praktek. Kita teori dulu nih, cara mengembangkannya harus bagaimana, cara mengambilkan gimana, cara memelihara gimana. Kita praktekkan. Kami punya tempat, punya lahan. Ya kan gitu. Nah, ini loh, ini ikan yang sedang masa subur atau ini ikan yang sedang masa mau kawin nih. Nah, ini ikan yang sudah mengeluarkan larva ikannya, ya kan itu larva ikannya nih. Umpamanya kita sasaran ke frontosa gitu. Ini larva ikannya. Dari mana dia itu keluarnya ikan frontosa itu? Apakah dari perut? Ya, sama ya beda-beda kan? Pak ya ikan. Apakah dari mulut? Kan Ya, gitu kan. Nah, kita perlihatkan itu. Di samping juga jelas ya, sasarannya adalah dia pijakannya di mana, di air. Kami juga akan ngasih tahu di ukuran berapa ini si ikan itu bisa hidup, di ukuran berapa dia itu bisa kawin, di ukuran berapa dia itu bisa ini keluar anak kan. Udah beres itu kami kasih. Nah, udah begitu ada secara prosedural di kami itu harus ada berita acaranya, ya kan gitu, berita acara pemberiannya. Soalnya bagaimanapun kami juga kan apa yang dikeluarkan harus ada bukti nyata gitu memberikannya. Betul. Nah, kalau misalkan untuk kelompoknya sendiri Pak, itu memang khusus buat para petani atau orang-orang awam apa ya, masyarakat biasa bisa nggak untuk mengajukan bantuan ke dinas perikanan? Kalau untuk ikan hias ya kan, untuk bagusnya sih yang sudah berkelompok ya kan, kelompok ya, yang mulai ke kelompok kan gitu. Boleh langsung ajukan aja ke dinas perikanan gitu ya. Boleh mengajukan ke kami. Langsung ke PBI juga bisa. Enggak, ke Dinas Pangan dan Pertanian. Nanti disposisi dari pimpinan. Kami itu menunggu dari disposisi pimpinan. Itu kepala dinas pertaniannya kan. Ikannya dari sini apa ya? Pertanian betul. Ikannya dari sini kami nyiapin. Tapi sebelumnya itu yang tadi ya, kami akan edukasi dulu. Kan tidak langsung diberikan. Jadi mahir banget gitu Pak ya. Betul. Rahasia semua dikasih tahu nanti. Kasih tahu kan ada rahasia-rahasia di sini. Ada rahasia di antara kita. Ya enggak ada rahasia-rahasia kami itu. Karena begini, kami bagaimana bisa membantu gitu, pembudidaya itu, apalagi sekarang sedang masa Covid ini, ya kan, dengan mengembangkan ikan hias itu
adalah hal yang sangat menguntungkan. Betul Pak, karena penggemar ikan hias pun dari dulu sampai sekarang nggak pernah berkurang Pak. Betul. Malah makin bertambah. Betul tambah. Sebenarnya adanya aquascape, wow. Aquascape. Nah itu, makanya kalau umpamanya ada permintaan dari luar negeri, ya kan, Oh sampai ke luar negeri juga Pak? Ada. Oh mantap juga BBI. Minta Iya. sekian, Iya, otomatis keren. dengan adanya pembudidaya itu yang kami bina itu, dia harus siap. Begini, Iya, Mas. Pak minta Prontosa umpamanya seminggu 1.000 ekor. Ya. Nah, otomatis yang sudah kami berikan, yang sudah kami Plasmakan tadi ya. plasmakan tadi ya, kita tinggal ini, siapkan 1.000 ekor dari kamu umpamanya sekian ratus kan gitu, bisa terpenuhi. Jadi untuk pemasarannya juga yang calon itu yang untuk penerima bantuan, jadi nggak usah khawatir juga pemasaran ya Pak ya? Nggak usah khawatir, asal dia tuh niat. Niat ya Pak ya? Betul, nah itu sangat cantik. Benar-benar Pak. Iya kan? Jadi si calon pembudidaya itu mending fokuskan aja di budidayanya karena market udah ada yang tersedia banyak Sudah ya Pak ya? ada banyak kan gitu, permintaan Nggak usah banyak takut. kan gitu. Saya sangat setuju Pak. Nah Nah, itu. ya. Kalau misalkan ini Pak, untuk masyarakat sendiri kan misalkan welcome Pak ya, pengen ke sini cari informasi tentang pembudidaya, mulai dari bertelur, indukan seperti Iya, apa, ikannya betul. apa. Welcome ya, bisa kasih. Welcome kami itu, welcome. Tapi kalau ingin minta bantuan, jelasnya langsung ke Dinas Perikanan langsung aja. Dinas, gitu, Pak. Pangan dan Oh, Pertanian. pangan Pangan dan Pertanian. Dinas gitu. Pangan dan Pertaniannya langsung Nah, aja. dengan adanya proposal yang sudah Ya, terbentuk ya. Betul, ya, betul. Betul. Tadi kan udah ceritain juga sama Pak Denny semua syaratnya seperti apa udah. Nah, kalau misalkan untuk kedepannya Pak, harapan dari BBI sendiri gimana nih Pak? Untuk masyarakat, ya, budidaya. budayanya. Ya. Harapan dari kami diharapkan sih cintailah ikan hias. Cintailah ikan hias, termasuk ikan Indonesia ya. Ya, cintailah ikan Ya. Indonesia. Apalagi Indonesia. Ya, Ya, betul. budidayakanlah dengan niat dan tulus. Ya, betul Pak, Dengan betul. betul-betul dan sungguh-sungguh. Insya Allah kita itu tidak akan miskin Iya, iya. dengan memelihara ikan hias. Baik, semoga harapannya terpenuhi ya Pak ya. Amin. Amin. Baik, mungkin sampai sini Pak ya, wawancara kita sampai sekarang. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak sudah. Tapi nanti kita boleh Pak ya Silakan. main ke dalam. Kunjungan silakan mau Boleh. lihat mana Siap. ikan Prontosa, mana ikan debois, mana baik mori, mangga silakan. Diizinin ya. Siap. Jadi kan tinggal langsung masuk aja ke dalam. Siap. Boleh. Baik, kalau gitu Pak, makasih sebelumnya Pak Nah, atas nah. informasinya. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Sip. Oke guys, jadi kita kali ini bakal bincang-bincang bareng Pak Asep. Tadi kan kita udah ada Bang Pak Denny. Kita akan langsung masuk ke dalam ya. Ikutin kita. Oke. Pak. Tadi kita udah ngobrol sama Pak Denny nih Pak ya. Soal tekniknya bagaimana BBI itu. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih Pak ya tentang gimana ikan Prontosa sendiri. Ya, kata Pak Denny langsung ke Pak Asep aja gitu. Betul. Baik. Dimulai dari mana nih Pak? Mulai dari sini Pak ya. Baik. Nah, dari kapan sih Pak BBI ini mulainya langsung ke Prontosa gitu Pak? Sejak dari awal sih, pertama dulu ya Pak Kadis itu bilang katanya di Balai Benih itu harus ada ikan. Jadi saya merintis dari nol gitu ya. Tahun 2004 kalau nggak salah. Wah, 2004 lumayan Pak ya. Itu juga masih sana di Cibiru. Banyak orang yang bilang, oh itu kan ikan susah ya, tapi kan kita berusaha aja dulu tuh. Cari-cari ilmu. Kalau orang belajar ke negeri Cina, saya mah belajar ke orang Cina. Itu betul, belajar ke orang Cina saya gitu. Belajar guys, lanjut belajar ya. Karena itu Prontosa waktu itu memang apa ya, eksklusif ya gitu ya. Jadi tertentu orang-orangnya sangat rahasia sekali gitu. Saya korek-korek aja gitu, beli 5 jantan semua, ya sampai akhirnya belajar gitu. Ada yang ngasih tahu dari Tropic Aquarium, ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa berjalan. Jadi sampai sekarang udah jalan Pak ya, udah sukses malah Pak ya. Jadi dari awal. Boleh Pak kesini Pak sebentar. Nah kalau yang ini ukurannya apa nih Pak? Udah mulai masuk indukan atau seperti apa? Karena itu udah 4-5 in, jantannya kan udah ada 10 in lah kalau jantan, gitu ya. Betinanya kan udah 7 in, 5 in, jadi udah induk tapi memang masih induk muda gitu. Oh ini masih muda, Ya, tapi udah bisa produksi. Nah, mulai jadi induknya kan kalau Prontosa itu 2,5 tahun sampai 3 tahun itu baru mulai. Iya, dia memang agak lambat besarnya, tapi kemampuan hidup di akuariumnya juga lama.
bisa kepake lama kalau ke Protosa gitu. Berapa tahun tuh Pak? Kalau Kalau 15 tahun tuh. sampai 15 tahun Iya, bisa? bisa sampai 15 tahun gitu. Wah, keren-keren. Nah, dari sini prosesnya kemana lagi nih Pak? Kalau dari sudah indukan, proses indukan. Di breedingnya di sini karena dia itu kan mood breeding ya gitu di mulutnya gitu. Jadi kita satuin aja. Kalau akuarium sebesar gini kan bisa 2 jantan, 10 betina atau 12 betina juga bisa tergantung gitu ya tempat yang kita punya kalau masalah itu. Jadi boleh putar ke depan Pak? Boleh. Nah, berarti di sini ada berapa ekor ikan berarti Pak untuk proses sendiri? Kalau Prontosa itu adalah sekitar 200 ekor. 200 ekor? 200 ekor gitu. Banyak lagi. Berarti 40 set ya gitu. 40 set. Semua di sini berarti 200 ekor. Nah, cuma di sini doang Pak berarti buat ikan hiasnya? Iya, di sini ada juga di kolam. Kalau khusus untuk di ruangan ini, karena memang ikan protos itu salah satu unggulan kita ya gitu. Ya, tadi udah diceritain juga. Ya, salah satu unggulan kita. Jadi ini khusus untuk Prontosa. Sebenarnya banyak sih kalau ikan ada 16. Cuma yang kita unggulkan itu kan Prontosa, Duboisi gitu ya. Tapi yang paling kita unggulkan ini. Gitu. Jadi mengedukasi masyarakat bagaimana berbudidaya di lahan yang sempit itu yang paling cocok itu ya ini ikan Prontosa kalau menurut saya. Iya. Cocok dengan air di Bandung juga Pak ya? Nah, Bandung aja kayaknya. iya juga sih. Nah, kalau untuk Prontosa sendiri Pak di sini itu dijual lagi atau cuman buat budidaya doang gitu? Di budidaya nanti kan digedein sebagian gitu ya untuk diberikan bantuan kepada yang pembudidaya atau yang minta bantuan dikasih biasanya ukuran satuin kan. Kalau untuk pembudidaya ya kita minimal calon induk ya minimal udah belajar lah gitu karena harus harus berkelanjutan gitu. Oh gitu ya Pak? Ya. Oh iya. Sih kan nantinya bahaya. Ya Pak, kalau yang ini Pak nih, ini besar banget nih Pak nih ikan ini Pak. Ini kira-kira berapa tahun nih Pak ikan Prontosa ini? Yang gedenya, yang jantan itu ada 7 tahun ya. Kalau yang betina-betinanya itu sekitar 4 tahun lah, 4 tahun. Besar juga lumayan ya. Iya. Ikannya udah lama di sini? Udah lama. Udah sekitar 4 tahun ini. Nah, kalau gitu di sini yang petugasnya ada berapa orang Pak? Ada banyak dong ngurus ikan 200. Tugas ada 4 orang ya. Dari tenaga ASN-nya 1 orang sebagai pengelola produksi ternak, tenaga ahlinya ada 3 orang. Oh, ada 3 orang. 2 orang gitu. Oh, untuk kelola semuanya 2 orang. Sebagian di sana sebagian yang sebelah, ruang sebelah. Oh, di ruang sebelah ada lagi? Ada itu jenis-jenis yang lain ya, ada rainbow, ada lemon cichlid, ada blue mori di sana, ada galaxy rasbora juga ada. Oh, ada banyak guys, nanti kita ke sana ya. Nanti ke sana. Kan, kita juga percontohan ke masyarakat kan keinginannya macam-macam, Mbak. Ada yang ingin Protosa, ada yang ingin galaxy, ya kita berikan contoh gitu. Ya. Nah, kalau di sebelah sini Pak, ini sama juga? Masih sama. Berarti semua Protosa apa ya di sini ya? Ada Oh, ini Prairie iya ya. Yang itu Duboisi itu yang situ. Yang sebelah sini ada Malieri. Pokoknya banyak Pak ya jenisnya di sini ya. Tapi lebih ya bener sih Prontosa banyak ya. Paling difokuskan Protosa. Nanti kalau misalkan ada teman-teman nih atau masyarakat yang pengen ke sini terus minta informasi tentang perawatannya semua boleh ke Pak Asep langsung gitu. Boleh Pak. Kami terbuka sekali ya karena memang tugas kami itu ya memberdayakan gitu ya, memberikan masyarakat, memberikan pengarahan, memberikan edukasi ke masyarakat itu memang sudah tugas kami. Pokoknya nanti kalian kesini aja, nanti bakal dikasih tahu bagaimana caranya informasinya semuanya ya. Dari perawatan semua Pak ya. Karena kalau melihat langsung itu biasanya akan lebih cepat masuk Pak. Gitu. Dari sekedar teori saja gitu kan, baca teori gitu. Tapi kalau melihat langsung gitu biasanya lebih cepat Pak gitu, lebih kena lagi nantinya. Lebih kena gitu ya. Oh Pak iya betul. Nanti kita balik ke sebelah Pak ya. Boleh. Oke, kita udah pindah ke ruang sebelah nih. Tadi kan ruang Prontosa Pak ya. Nah kalau di sini ruangan apa nih Pak? Ini ikan asli Indonesia. Siklit juga sebagian ada siklit. Ya. Ada Pontius denisoni itu ya. Nah ini ikan rainbow, cara penelurannya ini mah lain, bukan membedin tapi pakai media gitu. Pakai media tali rapia lah, jadi pakai tali rapia nanti telurnya dipisahin di sana. Tapi ini udah ukuran maksimal pas segini Pak? Oh enggak, masih gede. Oh ada yang besar lagi ya? Coba yang besarnya yang mana Pak? Oh, Enggak, sini yang besar guys. ini indukannya. Ini yang ini kenapa Pak yang ini? Iya. Blue mori, Mas. Kalau ini sama sih, ikan dari Afrika ya, jenis siklit juga. Ini kebetulan yang beranak yang ini. Oh itu anaknya Pak? Ini nih ya, dia anak.
Oh, Kalau anaknya di sebelah sana. dengan motosiklet. Ya, Wih, keren-keren ya. Ini umur indukan berarti Pak ya? ini udah anaknya udah ada di sebelah sana, udah ada anaknya. Cuma memang masih biang muda ini, masih induk muda. Sini ya. Kalau yang ini sama juga Pak? Sama ini Niasa ini. Niasa sama juga mood breeding. Kalau yang ini Pak apa Pak? Ini tadi yang anakan tadi ya? Ini anaknya Rainbow yang itu tuh sebelah sana. Yang tadi ya. Nah, Nama sana apa Pak sebelah sana? Galaxy. Oh, ini Galaxy. Galaxy Rasbora. Ini juga ikan ekspornya juga bagus, kenceng permintaannya juga gitu. Pak, nah kalau yang ini nih Pak untuk pemisahan itu gimana Pak? Sekarang ini anak Rainbow nih. Karena kan di sana sempit, ikan udah mulai padat. Kita masukin ke sini. Nanti kita ke depan Pak ya, ke kolam Pak. Ayo guys, kita ke kolam guys. Go. Oke, ini udah masuk ke kolamnya di BBI Pak ya, sebelah sini. Ini luasnya berapa Pak? Ini kalau luasnya saya kurang tahu, kalau luas keseluruhan itu 2.700-an Pak. Kalau untuk ukuran kolam ini 3x4 ada 24 buah. Boleh Pak kita lihat sampai sana? Ini kolam apa Pak? Kalau yang ini? Kalau ini platis jenisnya golden black. Golden bag. Ya, golden black tuh, kuning sama hitam, golden black. Semuanya pelatih Pak di sini atau ada apa aja? Itu ada Frontosa tuh, situ Frontosa, ini juga Frontosa. Karena Frontosa juga bisa di kolam. Bisa di kolam lebih. Oh, Frontosa juga bisa di kolam ya? Betul. Jadi kalau pengen di kolam, Frontosa butuh perawatan khusus juga Pak ya? Ya. Apalagi terhadap lumut, kita harus terus membersihkan. Oh, yang itu Black Molly ya guys ya, tuh yang sana. Yang itu Mickey, di situ Mickey. Di sana juga masih Black Molly. Paling ada ini Komet, Koki di sana gitu ya. Anak Komet juga ada di sana. Masih luas ternyata Pak sebelah sana Pak. Ya. Kalau di sini pegawainya tuh berarti setiap hari apa yang nguras gitu? Ya paling air itu kan harus dipelihara karena memang dia kan dipelihara dalam air yang sedikit ya gitu, terbatas gitu. Bawahnya juga tembok. Berarti kan pemeliharaan air itu harus benar-benar diperhatikan. Iya. Wah, luas ya. Guys, lihat guys tuh, ke sana masih banyak guys. Kalau yang sebelah sana apa itu, Pak? Di sana ada Venustus, Pak. Ada Venustus, ada Niasa juga ada di sana. Di sini apa ya? RR nih, ikan RR. Kalau yang ini Pak sama Pak? Sodahar merah. Sodahar merah, jenis impun-impunan tapi yang merah. Oh, ini masih impun juga? Iya. Tapi merah? Ya, sodahar. Sodahar namanya. Kalau pembesaran aja gitu. Koi. Guys, luas banget guys, lihat guys. Nanti kita balik ke depan lagi Pak ya. Oke. Udah berapa jam di jalan di sini ya? Lumayan, ngurilin gitu. Lumayan. Jadi kita akhiri aja di sini. Semoga semua videonya bermanfaat ya. Nah, jadi inilah BBI ya, Pak ya. Tadi udah Jelasin ya semuanya ya. Semua dari semua jenis ikannya, bagaimana cara kita ingin proses bantuan seperti apa. Ya. Dan di sini kita juga welcome ya. Ya, Ingin kasih tahu gimana caranya untuk membudidayakan ikan hias. Info-infonya udah jelas lah. Nanti Ya. langsung datang aja ke sini. Ya betul. Baik. Nah, nanti juga kalau misalkan kalian ke sini, semua orang BBI welcome Pak ya. Siap. Sangat siap. Tugas kita ya. Ya betul. Baik, terima kasih teman-teman udah menyaksikan kita. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe dan di like dan share buat teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarmaji, Kepala Bidang Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kota Bandung adalah salah satu kota yang mempunyai potensi untuk budidaya dan pangsa pasar ikan hias. Harapan kami ke depan di Kota Bandung ini tumbuh wirausaha muda atau pengusaha muda di bidang perikanan, terutama budidaya ikan hias, agar kedepannya Kota Bandung kebutuhannya bisa dicukupi oleh para pelaku budidaya yang ada di Kota Bandung sendiri, sehingga tidak mendatangkan dari luar daerah.
Dan Kota Bandung juga sebetulnya beberapa komoditas ikan juga sudah diekspor. Mudah-mudahan kedepannya harapan kami juga kebutuhan Kota Bandung dan ekspor bisa lebih maju lagi. Pengusaha muda budidaya perikanan mantap, maju terus. Nama saya Deden M. Taptajani, jabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Kesehatan Perikanan, Bidang Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Harapan kami bagi para pelaku usaha ikan hias di Kota Bandung, terutama yang mendapat sarana dan prasarana dari pemerintah Kota Bandung, dapat berkembang secara signifikan sehingga dapat mengisi semua pangsa pasar di Kota Bandung dan Jawa Barat. Mantap! Halo, saya Siva, penyuluh perikanan Kota Bandung. Untuk harapan saya untuk pembudidaya ikan hias di Kota Bandung itu supaya bisa mandiri, usahanya berkelanjutan dengan produk yang memiliki daya saing di Indonesia. Semangat ya! Nama saya Insinyur Denny Asmara, Magister Manajemen, selaku Kepala Unit Teknis Balai Benih Ikan yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian. Balai Benih Ikan ini terbagi dua, yaitu Balai Benih Ikan Konsumsi dan Balai Benih Ikan Hias. Harapan saya mudah-mudahan masyarakat dengan mengembangkan tadi ikan hias dapat berkembang maju dan dapat menambah ekonomi kerakyatan. Yes. Nama saya Bapak Asep Hadi Suroja, jabatan Kasubag TU Balai Benih Ikan Hias Cibiru. Harapan saya tentunya Balai Benih Ikan ini ingin menjadi sarana edukasi, promosi, bisa membina masyarakat yang ingin bergerak di bidang perikanan. Yes, merdeka. Saya Darwin Winus Santosa. Saya di sini kerja di Dispangtan, di UPTBDI, Balai Benih Ikan, tenaga ahli, jabatan tenaga ahli pembudidaya ikan hias. Buat masyarakat khususnya untuk Kota Bandung, para pembudidaya tetap semangat berproduksi. Kalau ada kesulitan apa-apa mau konsultasi, silakan datang ke sini. Kita terbuka asal selama jam kerja. Assalamualaikum, saya Iwan dari Gapoktan Palasari. Terima kasih untuk Dispangtan Kota Bandung Bidang Perikanan atas selama ini bantuannya kepada pembudidaya ikan Kota Bandung. Alhamdulillah dengan bantuan dari dinas, pembudidaya Kota Bandung bisa lebih maju, lancar, sukses. Salam satu beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang, pembudidaya ikan hias Mestro. Terima kasih kepada Dispangtan Kota Bandung khususnya bidang perikanan atas bantuannya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ini bisa meningkatkan dan menambah nilai produksi khususnya untuk para pembudidaya agar lebih sejahtera. Salam breeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Aditya dari pembudidaya Kami Masai Aquatic. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini dari Dinas Dispangtan khususnya bidang perikanan Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan program bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pembudidaya. Salam satu breeder. Yes.